Pada tahun 1825, Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang semakin menekan kehidupan rakyat. Pajak yang tinggi, kerja paksa, dan perampasan tanah membuat banyak keluarga hidup dalam kesulitan. Belanda juga sering mencampuri urusan keraton Yogyakarta sehingga menimbulkan kemarahan para bangsawan dan rakyat. Di tengah keadaan itu, hiduplah Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan yang dikenal sederhana, taat beragama, dan sangat peduli terhadap penderitaan rakyatnya. Ia lebih senang tinggal di Tegalrejo daripada hidup mewah di lingkungan keraton. Setiap hari, Diponegoro melihat sendiri bagaimana rakyat diperlakukan dengan tidak adil oleh pemerintah kolonial. Ia percaya bahwa penjajahan harus dilawan demi menjaga kehormatan bangsa dan tanah air. Puncak kemarahannya terjadi ketika Belanda membangun jalan yang melewati tanah miliknya. Tanpa meminta izin, mereka memasang patok-patok jalan yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Peristiwa itu dianggap sebagai penghinaan besar terhadap keluarga dan adat yang dihormatinya. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Seruan perjuangannya disambut oleh ribuan rakyat dari berbagai daerah. Para petani, ulama, bangsawan, dan masyarakat biasa bersatu dalam satu tujuan, yaitu mengusir penjajah dari tanah Jawa. Perang pun pecah dan dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah. Pasukan Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya yang sangat efektif. Mereka menyerang secara tiba-tiba, lalu berpindah tempat sebelum pasukan Belanda sempat membalas. Strategi itu membuat Belanda mengalami banyak kerugian, baik dalam jumlah pasukan maupun biaya perang. Selama beberapa tahun, Belanda kesulitan menghadapi perlawanan yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Banyak benteng dan pos Belanda berhasil diserang oleh pasukan pejuang. Rakyat juga memberikan bantuan berupa makanan, tempat persembunyian, dan informasi mengenai pergerakan musuh. Melihat keadaan itu, Belanda kemudian mengubah strategi perang mereka. Mereka membangun ratusan benteng kecil yang saling terhubung untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Strategi tersebut dikenal sebagai benteng stelsel. Lambat laun, wilayah perjuangan Diponegoro semakin terdesak. Persediaan makanan dan senjata juga semakin berkurang. Meski begitu, semangat juang para pejuang tidak pernah padam. Pada tahun 1830, Belanda mengundang Pangeran Diponegoro ke Magelang dengan alasan ingin melakukan perundingan damai. Diponegoro datang dengan harapan pertumpahan darah dapat dihentikan melalui jalan damai. Namun, perundingan itu hanyalah jebakan yang telah disiapkan Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap tanpa perlawanan dan kemudian diasingkan ke Manado sebelum akhirnya dipindahkan ke Makassar. Di kota Makassar, beliau menjalani masa pengasingan hingga akhir hayatnya pada tahun 1855. Walaupun perang Diponegoro berakhir, semangat perjuangannya tidak pernah hilang dari hati rakyat Indonesia. Perang yang berlangsung selama 5 tahun itu menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap penjajahan Belanda di Nusantara. Keberanian, pengorbanan, dan kecintaan Pangeran Diponegoro kepada tanah air terus dikenang hingga sekarang. Namanya tercatat sebagai salah satu pahlawan nasional yang menginspirasi perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.